sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Salam satu kopi ya. Oke, dalam episode kali ini atau kesempatan kali ini, saya ingin refining atau membuat sebuah kelanjutan atau tahap kelanjutan dalam sebuah bonsai. Kebetulan yang ini berjenis Juniper sinensis ya, atau Cemara sinensis, orang kita lebih mengenalnya. Ya, ini adalah pohon yang sangat luar biasa, punya teman saya yang khusus dikirim ke Bali. Ya, bisa dilihat bahwa pohon ini cukup besar, size-nya ini large ya, mendekati extra large. Potnya sudah bagus, posisinya sudah oke, pemilihan depannya sudah bagus. Tahapan pada awal mungkin ini bahan dari grounding atau ground yang ditanam di tanah untuk mendapatkan pembesaran batangnya dalam keinginan tertentu atau ukuran tertentu. Jadi saya sangat mengapresiasi orang yang membuat ini dan membuat konsepnya dari twistnya, tekukannya itu sangat luar biasa, sangat mengapresiasi, dan saya sangat senang ataupun bangga bisa meneruskan sebuah karya yang fenomenal seperti ini. Oke, bisa dilihat pohon ini adalah Juniper sinensis. Pada umumnya jenis juniper ini sangat mengandalkan kekuatan dari jarum. Pohon ini mempunyai kelebihan yang luar biasa dan hanya sedikit kekurangan. Pada tajuknya. Di sini kita bisa lihat cabang bawah atau cabang pertamanya ini sangat simetris dengan arah mahkota. Jadi ini akan weak atau terus melemah. Ada beberapa ranting yang mati juga karena dia shade, diteduhkan oleh mahkotanya itu sendiri. Jadi kita harus melakukan sebuah reposisi, mengangkat pohonnya agar cabang pertama ini bisa mendapatkan sinar yang lebih baik. Dan juga saya akan membersihkan dari terangnya, dari kulit kambiumnya ini sendiri agar lebih menimbulkan warnanya. Warna aslinya itu dark orange ya, atau orange gelap kemerahan. Dan juga saya akan meneruskan syarinya. Apa itu syari? Syari adalah sebuah kupasan dalam kulit batang ataupun cabang besar yang akan memberikan sebuah drama alam ketuaan dari pohon itu sendiri. Itu adalah sebuah konsep berbonsai di mana kita membuat sebuah miniatur pohon tua di alam. Jadi untuk jenis juniper sangat gantung daripada syari atau dari jinnya ini untuk menunjukkan ketuaan daripada sebuah pohon berjenis juniper. Karena di alamnya pun memang seperti itu adanya. Karena mereka habitatnya atau tempat hidupnya itu di pegunungan-pegunungan tinggi dengan ketipisan udara dan kekerasan alamnya dari angin itu sendiri yang membuat pohon-pohon ini dominan atau lebih mendominasi dalam gerakan meliuk seperti sentigi di laut, juga karena terpaan angin. Jadi sangat penting untuk menampilkan syari atau jinnya ini untuk menambah kekuatan ketuaan dari si pohon itu. Tapi memang pohon ini memang sudah tua. Lihat dari umurnya, saya estimasi ini di grounding aja mungkin 20 tahun lebih untuk mendapatkan batang sebesar ini. Jadi teman-teman, nanti saya akan melakukan reposisi sedikit dengan mengangkat daripada pot ini ke atas agar cabang pertamanya ini lebih kelihatan memanjang dan mempres dari tajuk mahkotanya lebih ke belakang sedikit. Jadi agar memberikan ruang di sini dalam penyinaran, juga dalam embun di malam hari. Itu juga sangat penting. Embun di malam hari itu sangat penting. Dan sinar matahari di siang hari juga sangat penting untuk fotosintesisnya. Ya, jadi saya akan melakukan pembersihan kulit dari posisi pohon, kemudian melakukan syarinya, pengupasan kambium dengan gerakan tertentu, dan kemudian mulai mengarahkan tajuk dengan pengawatan. Kemungkinan dalam pengawatan pohon yang sudah mendapatkan step-step pematangan seperti ini tidak perlu banyak pengawatan, mungkin hanya dari anak cabang sampai ke ranting. Jadi batang utamanya mungkin hanya beberapa saja karena kita mulai melakukan sebuah reposisi. Jadi mungkin dari depth atau negatif dimensinya kita bisa buat juga
untuk menonjolkan dimensi dan juga sap-sap yang lebih matang. Oke, kita lanjut pengerjaannya. Tetap di Bonsai Elemen channel dengan pola pikir yang berbeda. Bersama saya Donawayan. Sahabat bonsai, saya akan melakukan reposisi dengan mengangkat pohon ini ke belakang ya, agar ini mendapat penyinaran nantinya. Saya hanya menggunakan balok kayu ini. Untuk sementara kita hanya dapat melakukan ini sampai pengerjaan selesai, dan kemudian mulai mengangkat dari si pohon ini dari potnya dan meletakkannya kembali ke posisi yang sebenarnya dan seharusnya. Jadi bisa dilihat, hanya dengan melakukan ini, pohon ini akan lebih ke belakang agar lebih menunjukkan alurnya dan juga mengangkat. Nanti ini akan saya tarik sedikit, kemudian ini menjadi depth-nya atau negatif dimensinya, dan ini juga akan turun ke bawah mengikuti alur daripada cabang pertama atau gerak pohon. Sini juga akan menjadi negatif dimensinya. Yang ini kemungkinan akan saya potong satu cabang ini agar lebih mendapatkan visual dari gerakan si pohon ini atau gerakan batangnya sampai ke leher. Ini kita potong. Jadi hanya dengan memotong itu saja kita sudah bisa melihat gerakan utuh dari leher sampai ke arah akar. Nanti saya akan ubah ini menjadi jin seperti ini. Ini masih sangat kasar ya, hanya bekas potong-potongan, nanti diperhalus dan menjadi sedikit runcing dan pecah sesuai dengan drama alam. Oke, kita lanjut dengan melakukan shari line. Jadi di sini saya hanya menggunakan kapur dengan imajinasi. Tips dan triks untuk membuat sebuah sari pada sebuah bonsai juniper, kita harus bisa melihat dari gerakan cambium, dari keraknya, karena di dalamnya kayunya juga akan bergerak seperti itu. Ini adalah mungkin twist yang dibuat oleh orang yang grounding dulu ya, si pembudidaya atau petaninya. Oke, tips dan trik dalam pembuatan shari. Saya hanya menggunakan kapur karena mudah dihapus. Jadi sangat penting dan sangat teliti, jangan sampai shari kita atau saat kita melakukan pemotongan atau pengupasan cambium, jangan sampai memotong alur makanan dari akar menuju daun, karena bisa membunuh pohon atau membunuh cabang-cabangnya. Jadi perlu diperhatikan dari gerakan kulit itu sendiri, dari gerakan keraknya, kita bisa mengikuti alur itu dan mulai mengupasnya. Agar pohon itu terlihat terpelintir. Ini juga bekas potongan tadi akan saya buat shari juga. Dan ini jinnya. Agar mempertegas kesan pohon ini terpelintir atau terperas, akan menguatkan daripada drama alamnya itu sendiri. Ya. Jadi menggunakan kapur di sini adalah sebagai alat agar kita mengurangi kesalahan ya. Sini twistnya ini sudah sangat luar biasa.
di sini untuk ini, juga di sini agar batang ini terlihat terbentuk. Jadi kapur marknya ini akan terkupas nantinya. Kalian sudah bisa membayangkan bagaimana gerakan si kambium ini terlihat terpelintir. Saya juga akan menambahkan syari kecil karena leher ini akan terekspos juga nantinya. Akan menambah walaupun hanya sedikit tapi sangat berarti, karena nanti setelah diaplikasi dengan lime sulfur, warna kulit dan warna syarinya itu sangat kontras. Di sanalah sebuah keindahan dalam bonsai juniper. Warna hijau daunnya yang begitu segar, syarinya yang putih, dan juga kerak kulitnya yang orange kemerahan akan memberi sebuah kontras yang sangat indah. Oke sahabat bonsai, dalam melakukan pengerjaan syari atau membuat jin, biasanya saya menggunakan power tools. Kalau orang kita menyebutnya bore tuner ya. Jadi untuk mesinnya atau bornya sendiri mereknya boleh apa saja, karena yang terpenting bukan mesinnya tetapi mata dari grindernya ini, mata dari tunernya ini. Kebetulan saya memakai bahan atau produk dari Kensai Ken, Bonsai UK, Graham Potter. Jika kalian melihat YouTube-nya, ya ini adalah tuner yang dihadiahkan oleh teman saya dari Jerman. Saya mendapatkan satu set dengan isi 60 batang. Yang kebetulan yang saya pakai sekarang ini, yang akan saya gunakan untuk membuat syarinya ini adalah The Terrier, namanya The Terrier. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Berbeda dengan mata-mata grinder buatan negara kita ya, negara Indonesia. Mereka lebih ke detail. Tapi untuk yang Terrier ini bersifat lebih dalam pengupasan awal, jadi bisa sangat cepat. Oke, sekarang kita mulai mengupas syarinya. Oke sahabat bonsai, tadi kita sudah melakukan proses pembuatan syari ya. Kalau orang kita menyebutnya ngejin atau mengupas kulit kambium atau membuat keringan-keringan, itu orang kita menyebutnya ngejin. Padahal jin itu adalah cabang atau ranting yang mati. Jadi sekarang saya akan membersihkan daripada serat-serat halus bekas power tool yang tadi ya. Untuk melakukan itu saya menggunakan ini, alat yang sangat sederhana. Ini namanya blowtorch atau alat pematik api menggunakan gas karet seperti ini. Jadi untuk membakar daripada serat-serat halus bekas proses tadi. Jadi untuk proses kali ini saya harap kalian kalau ingin mencoba hal seperti ini harus berhati-hati, karena api ini bisa membakar daun nantinya. Jadi apinya itu sangat kecil, dan usahakan saat melakukan itu tangan kita harus menyikap dari percabangan daun-daun itu sendiri sambil merasakan apinya itu, karena kulit kita bisa merasakan panasnya. Apakah cukup panas hingga bisa membakar daun
atau bagaimana. Jadi untuk pengamanannya kita bisa merasakan. Kalau untuk bawah sini sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang di atas ini ya kita perlu merasakan dengan tangan kita sendiri. Kita coba. Dengan harus api yang kecil ya. Di sini ada pengaturannya, besar kecilnya. Kita menggunakan sekecil mungkin agar pohon itu juga tidak terlalu panas kambiumnya. Dan juga saat kita melakukannya itu kita harus bergerak cepat, jangan monoton pada satu titik karena bisa membakar kulit si pohon itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, tangan saya akan selalu menjaga dan dapat merasakan juga bagaimana agar melindungi dari si pucuk-pucuk atau daun itu sendiri. Hal ini dapat membersihkan serat-serat halus bekas junor yang tadi. Untuk cemara kambiumnya cukup tebal, jadi aman untuk melakukan ini asal tetap tidak berlebihan. Para sahabat, tadi saya sudah membersihkan dengan cara membakar daripada serat-serat halus itu ya. Kemudian sekarang saya akan membersihkan dari kulitnya itu sendiri dengan menggunakan air dan sikat gigi bekas seperti ini, agar lumut ataupun bakteri yang ada dalam kulitnya ini bersih dan kelihatan lebih segar dan juga kemerahan, sambil membersihkan bekas-bekas bakaran yang tadi juga. Caranya sangat mudah, hanya cukup dengan menggosoknya saja ya. Hal ini sangat penting untuk kesehatan si pohon juga. Jadi kalau ini rutin dilakukan pada saat kita melakukan pruning per tahunnya, atau melakukan pengawasan kecil atau rutinitas dalam perawatan, hal ini juga sangat bagus untuk menjaga pohon kedepannya tetap sehat. Untuk jenis cemara sendiri tidak mempunyai hama yang tidak terlalu kuat atau bahkan sampai membunuh si pohon itu sendiri, baik dari kutu putih ataupun penggerek batang itu mereka tidak punya, karena getah dari juniper itu seperti resin, seperti lem resin, jadi sangat kental. Juniper, pinus, cedar, spruce semuanya mempunyai getah seperti itu, makanya hama yang seperti itu tidak bisa menggerogoti dari batang ataupun dari jarum itu sendiri. Jadi untuk hama juniper sangatlah aman selama kita melakukan ya sebulan sekali melakukan insek. Tidak seperti jenis pohon yang lain seperti sancang yang sangat rentan dengan penyakit, atau santigi yang tidak menyukai lumut, atau hal-hal yang bisa membuat batang mereka menjadi kering dan rusak. Untuk juniper kelebihannya itu di sana. Untuk hamanya itu sangat-sangat minim. Oke sahabat bonsai, saya sudah melakukan pembersihan dari kulitnya ya, dari kambiumnya, agar terbebas dari lumut atau kerak-kerak yang dapat merusak pohon, dan juga lebih menampilkan dari kulitnya itu lebih segar ya, dan warna kemerahannya itu pun keluar. Jadi untuk step sekarang adalah melakukan wood treatment dengan menggunakan lime sulfur. Tips dan triksnya, untuk daerah panas seperti di tempat saya di Bali, cukup hanya menggunakan lime sulfur saja. Tapi kalau untuk daerah dingin, pelapukan kayu, walaupun pohon cemaranya itu sudah berumur tua, jinnya itu sudah keras dan segala macam, tapi karena kelembaban udara di tempat dingin, keropos daripada jin dan syarinya itu akan lebih cepat. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, lime sulfurnya kalau bisa ditambah dengan air laut
Akan tetapi hati-hati saat melakukan wood treatmentnya dalam penguasan aplikasi dari lime sulfur itu sendiri. Cukup ditambahkan air laut agar mengeraskan daripada si kayu itu. Karena air laut sangat bagus untuk pengerasan kayu dan juga membunuh daripada bakteri-bakteri seperti fungus ataupun lumut-lumut itu dalam proses pelapukan. Jadi air laut sangat bagus untuk daerah dingin. Untuk daerah panas sendiri tidak memerlukan itu, hanya cukup dengan menggunakan lime sulfur karena kondisi di Bali seperti tempat saya ini cenderung kering dan panas. Jadi untuk lumut dan fungusnya itu susah hidup. Jadi lebih awet kalau di daerah panas. Itu plus minusnya. Untuk pertumbuhan pohon memang lebih bagus di daerah dingin untuk jenis juniper karena memang habitatnya di daerah dingin ataupun sejuk. Tapi tidak mengurangi dari kesuburan di tempat panas pula. Hanya lebih lambat. Mungkin bedanya setahun. Kalau di daerah dingin memerlukan waktu 1 tahun, di daerah panas memerlukan waktu 2 tahun dengan kesuburan yang sama. Oke, kita lanjut dengan aplikasi lime sulfur. Oke, sahabat bonsai, dalam mengaplikasi lime sulfur ini usahakan kayunya ini dalam keadaan basah. Jadi lime sulfurnya lebih meresap dan kita tidak usah menambahkan air ke lime sulfurnya. Langsung aplikasi saja seperti ini. Lime sulfur ini adalah belerang. Selain juga untuk menguatkan dan membunuh bakteri-bakteri pada keringan kayu, juga memberikan warna alami, memberikan batang kayu yang mengering karena alam, karena kena panas dan kena hujan setiap harinya, akan memberikan efek sangat sederhana. Nanti begitu mengering dia akan mulai memutih. Kalau menurut warnanya itu adalah selera, ada yang suka sangat putih, ada yang suka yang tidak terlalu mencolok. Kalau mau putih, lakukan aplikasi ini secara berkala. Setelah olesan pertama kering, bisa dilanjutkan kembali dan seterusnya sampai mendapatkan warna yang atau kontur warna atau volume warna yang diinginkan. Untuk jenis juniper, untuk jenis bonsai juniper, menurut yang saya baca artikel-artikel baik dari buku maupun dari internet, untuk jenis pohon atau ukuran pohon, kalau memang pohon itu lebih kecil lebih baik warnanya lebih putih. Kalau untuk pohon yang medium up bahkan sampai XL, usahakan tidak terlalu putih karena pohon yang kecil lebih memerlukan kontras. Karena batangnya kecil, antara hidup dan matinya itu harus lebih kelihatan. Kalau pohon yang besar sudah terlihat jelas, jadi kita hanya memerlukan sebuah warna yang natural saja. Oke sahabat bonsai, jadi tadi saya sudah melakukan pengaplikasian lime sulfur ya, dan sudah menunggu keringnya sekitar 3 jaman. Saya melakukannya berkali-kali. Memang agak terlihat sangat putih atau lebih putih untuk saat ini, tapi lime sulfur itu sendiri mungkin dalam waktu 2 bulan sudah mulai tersapu air atau mulai hanyut dengan perlahan. Jadi nanti naturalnya akan lebih terlihat. Tapi untuk saat ini saya memang melakukannya agak lebih putih agar lunturnya dari lime sulfur itu akan lebih lama, mungkin sampai 6 bulan atau sampai 7 bulan. Jadi saya akan melakukan wiringnya sekarang, mulai dari cabang pertama atau cabang bawahnya menuju ke atas ke mahkota. Jadi saya akan memaksimalkan cabang bawah ini karena banyak ranting yang mati dan juga busuknya sangat minim untuk cabang bawahnya. Lain dengan tajuk atas atau tajuk mahkotanya lebih padat. Jadi untuk mengimbangi saya akan menggunakan ini secara maksimal dan mereduce atau mengurangi bagian atasnya untuk kebelenan dari daunnya. Untuk kedepannya akan lebih baik dari kesuburan di pohon ini. Oke, saya akan lanjut ke tahapan wiringnya.
Oke sahabat bonsai, kembali lagi. Ini adalah hari kedua, dimana kemarin saya sudah melakukan pembuatan syari. Sekarang dalam proses wiring. Jadi dalam proses wiring tersebut saya juga memotong atau menghilangkan beberapa jumlah daun dan merubahnya menjadi jin-jin kecil seperti ini, agar menambah ornamen dalam keindahan atau kontras dari bonsai cemara ini. Ya, saya sudah menyelesaikan cabang pertamanya. Saya memaksimalkan sekali apa yang menjadi pucuk-pucuk ini karena lumayan kurang ataupun miskin, dan mereduce atau mengurangi daripada arah mahkota agar kelihatan balance untuk jumlah pucuknya atau jarumnya, agar kedepannya bisa tumbuh dengan serempak dan mulai memadat ataupun rapat ya. Oke, kita lanjut dengan wiringnya. Jadi setelah selesai wiring, saya akan melakukan reposisi pot agar kembali ke datar air dan mengangkat sedikit pohonnya agar melihatkan perakaran. Jadi sedikit dengan mengekspos rootnya juga lebih mengangkat pohon dan terlihat lebih kokoh dengan menunjukkan akar-akarnya itu. Oke sahabat, kita lanjut wiring. Halo sahabat bonsai, ya sekarang kita berada di akhir segmen ini atau episode ini. Ya seperti yang kalian lihat tadi, saya sudah melakukan sebuah proses dalam pembuatan syari dalam cemara sinensis atau Juniperus sinensis. Ya, saya sudah melakukan reposisi, memperbaiki syarinya agar alurnya lebih terbuka dan lebih dramatis dalam gerakan atau liukannya. Ya seperti yang kalian lihat, saya sudah juga mengapply lime sulfur. Saya juga sudah melakukan wiring atau pengawatan. Saya mengkonsentrasikan sebuah pengawatan di cabang pertama karena memang agak miskin jarumnya dalam cabang pertamanya ini, seperti yang saya jelaskan waktu saya melakukan reposisi. Kemudian saya juga mereduce atau membuang beberapa tajuk atau pucuk di mahkota agar sinar bisa tembus ke bawah sampai ke cabang pertama. Untuk sementara saya akan meletakkan pohon ini menghadap ke timur. Jadi saat matahari terbit, yang di sini akan lebih fokus dalam fotosintesis. Sangat penting dalam sebuah pohon cemara, bila kita mempunyai pohon yang condong ke satu arah, ke kiri ataupun ke kanan, lebih baik meletakkan posisi pohon menghadap ke matahari atau ke timur. Dalam akhir episode kali ini, saya juga ingin menampilkan sebuah tokonoma dengan pola pikir yang berbeda. Jadi saya meletakkan sebuah frame lukisan dengan sebuah ranting dan sepasang burung pleci. Jika kalian penggemar burung mungkin tahu apa itu burung pleci. Burung pleci kalau tidak salah adalah burung asli dari Batur Kintamani. Jadi untuk memperkuat drama alam sebuah pohon cemara dengan konteks pegunungannya, saya di sana meletakkan sepasang burung pleci
untuk memperkuat figur pegunungannya itu sendiri. Oke, demikianlah isi segmen atau episode kita kali ini. Semoga kalian terinspirasi. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silahkan subscribe, like, share, notifikasi lonceng. Bonsai Elemen bersama saya, Dono Wayan.